Atau beli kentang tapi nggak usah beli beras gitu kan ya, Waduh. Mbak ya. Jadi makan aja tuh kentang pengganti nasi kan bisa juga Ya, kan. kenyang nggak harus nasi. Benar. Iya. Sehat itu jauh lebih nikmat rasanya dibanding apapun. Percuma ya kalau misalnya kita berkelimpang harta tapi kita sakit Benar, sakitan. benar. Halo Sobat Pangan, Anda kembali di podcast Badan Pangan Nasional. Ini adalah ruang obrolan inspiratif yang membahas berbagai hal terkait dunia pangan di Indonesia. Senang sekali ya, saya Putri Windasari akan mengajak Anda bincang-bincang hangat di episode kali ini. Nah Sobat Pangan, di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, seorang ibu seringkali menjadi benteng terakhir, bahkan selalu jadi benteng terakhir yang memastikan keluarganya tetap sehat. Nah, episode kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang bagaimana seorang busy mom ini tidak menyerah pada kehidupan yang serba instan dan tetap memilih memasak dengan hati, menghadirkan makanan bergizi untuk orang-orang yang ia sayangi. Sudah ada narasumber saya dua. Nah, salah satunya ini yang pastinya milenial harusnya tahu ya, ini siapa sosok yang ada di sebelah saya. Ini ada Kak Eno Lerian, artis cilik. Dari kecil kita udah disuruh atau sudah ditanya ya, makan apa, sampai besar pun juga bahasnya makanan nih Kak Eno ya. Mungkin boleh nyanyi dikit dong Kak Eno. Yang mana tuh? Nggak bosan. Ya kan kita nostalgia zaman kita kecil gitu kan. Kamu makannya apa? Tempe. Oke. Kalau Segitu aja ya ya. segitu aja ya. Yang penting jangan jawabannya jangan makan hati. Jangan. Beda. Beda ya. Oke, dan juga di sebelahnya Kak Eno ini ada Kak Ajeng. Beliau ini adalah busy mom, ibu bekerja ya. Iya. Nah, jadi dari dua narasumber ini Sobat Pangan kita akan gali cerita-cerita inspiratif mereka yang saat ini kesibukannya luar biasa ya. Kalau Kak Eno sendiri sebetulnya ibu rumah tangga tapi juga punya aktivitas lain seperti selebgram juga. Iya nggak Mbak? Jadi kalau dulu Sebenarnya masih berkecimpung Influencer. di entertainment sama konten kreator aja sih. konten kreator benar sekali. Gitu, Nah, konten kalau Kak Ajeng ini kan bekerja ya. Bekerja full. Nah, mungkin kalau saya ke Kak Eno terlebih dahulu ya. Ini Kak Eno sendiri kan sebetulnya ya sibuk lah ya. Anak tuh 4 ya. Cowok semua lagi ya. Yes. Tapi tetap memilih masak di rumah gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ngebahas soal menu, makanan, aktivitas masak-memasak, saya juga pengen tahu dong aktivitas kesibukannya Kak Eno sekarang ini seperti apa? Sebenarnya ya aku tetap ibu rumah tangga full time. Jadi emang aku kerjanya tuh emang di rumah aja. Terus kontennya untuk 2 akun media sosial yang berbeda dengan 2 karakter beda ya sih aplikasinya itu. Terus habis itu juga lagi mau ngebentuk usaha. Jadi memang aku mau jualan di bisnis kuliner untuk 2 produk juga yang berbeda. Jadi memang lumayan agak padat belakangan sih. Meskipun gitu. di rumah tapi full ya? Full, jadi memang aku punya studio itu di belakang rumah juga. Jadi masih bolak-balik masih nggak jauh-jauh dari rumah sih. Jadi bekerjanya, jadi kalau misalnya konten apa segala macam di belakang rumah, buat dapur masak di belakang rumah, terus habis kayak gitu tetap bisa pulang ke rumah lagi buat tidur atau misalnya nyiapin bekal anak dan segala macam. Nggak jauh-jauh dari kamera juga kerjaannya ya, dari kecil sampai besar. Nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Nah kalau Kak Ajeng sendiri kesibukannya gimana tuh sekarang? Jadi memang aku bekerja nih mulai dari jam 7:30 sampai jam 5 ditambah dengan macetnya Jakarta ya. Itu belum jam perjalanan ya? Oh, belum. Itu jam kerja Jadi, ya? Iya, jadi mulai dari pagi jam 6 sudah harus berangkat, siap-siap, langsung jam 5 sore nyampe nanti maghrib menjelang isya baru di rumah. Isya. Iya. Tidurnya Iya, tidurnya jam berapa tuh? Jam-jam sambil nidurin anak. Kebetulan anak baru 1, ya semoga nambah. Amin. Baru 1, jadi setidurnya anak gitu. Kan ngelonin juga. Jadi biar langsung tidur ya. Iya, masih Sekalian kecil. biasanya ketiduran emaknya duluan ya, baru anak ya. Tahu aja. Oke, nah saya balik lagi ke Kak Eno. Kak Eno ini kalau saya lihat-lihat kan kontennya itu rutin masak-masak sama anak ya. 3 yang bantuin di dapur. Itu Yes. dibantuin atau ngerusuhin tuh sebenarnya?
Yang dua masih ngerusuin, yang satu emang udah akhirnya ngebantu. alhamdulillah setiap malam tuh dia yang take over masakan di rumah. Umurnya masih 12 tahun. 12 tahun. Jadi memang nggak tahu dia punya passion di masak. Jadi setiap aku tuh sekarang masak tuh cuman sekarang ya setahun terakhir ini. Jadi aku masak cuma 2 kali, pagi-pagi sama buat makan siang. Jadi makan malam aku ngebebasin bahan-bahan yang ada di rumah, dia biar explore masak sendiri. Jadi kalau malam tuh udah tugasnya dia. Ih keren banget. Baru 12 tahun. 12 tahun, iya. Wow, Ada sekalian. cowok. Benar-benar. Nah, tapi mungkin melihat ibunya ya, karena ibunya sering aktivitas di dapur, jadi benar. dianya juga itu kan sebetulnya life skill ya. Betul. Dan dia juga memang bener sih, basicnya adalah dia sering lihat. Jadi bukan cuma aku aja yang suka masak. Suamiku tuh juga awalnya ngerecokin sebenarnya ya. Sampai sekarang sih kalau dia di dapur tuh lebih ke ngerecokin kan kalau suami ya, gitu kan. Lebih kayak ngeberantakin. Tapi anakku tuh ngelihat, oh ternyata orang tuaku tuh aktif banget di dapur. Oh menghasilkan apa ya? Dia bisa melihat tuh ada kebahagiaan atau ada kesenangan lah di proses memasak dan segala macem. Kebetulan juga di sekolah mereka tuh ada 2 minggu sekali sampai 3 minggu sekali tuh ada kelas memasak. Jadi memang udah terbiasa. Akhirnya dia passion memasak, aku kasih ruang buat dia masak dan sekarang setiap sore, malam, pokoknya intinya makan malam selalu keluarga dia nyiapin. Oke, menarik sekali ya, masih 12 tahun loh Sobat Pangan. Nah, di sini kan Kak Eno pastinya sudah mengenal ya menu makanan B2SA, Yes. beragam, bergizi seimbang dan aman. Nah, gimana Kak Eno melihat menu ini? Lalu bagaimana prinsip menu ini bisa diterapkan secara praktis oleh Kak Eno dalam kehidupan keluarga sehari-hari? Oke, karena aku kan dari mereka bayi kan memang ngurusin semuanya sendiri ya, gitu ya. Terus informasi itu sebenarnya untuk masalah tentang makanan yang enak, sehat, terus habis gitu makan yang seimbang dan gizi seimbang dan semua aman tuh aku pelajari begitu udah masuk MPASI. Jadi kan kita harus tahu nih sebenarnya anak tuh butuhnya apa gitu kan. Terus karena udah terbiasa masak dari mereka baru belajar makan, terus ke bawah terus nih, dan akhirnya aku menerapkan selalu bahwa oh anak tuh butuh ini butuh itu, jadi aku selalu pastiin bahwa semua yang mereka butuhkan dalam sehari itu dia dapetin. Nih aku tuh kalau misalnya mereka kan seharian kan di sekolah kan, jadi aku selalu memastikan misalnya pagi nih, pagi harus ada protein, harus makan sayur. Kalau misalnya makan siang dia cuma makan karena bekal makan siang aku kirimin ke sekolah, kadang-kadang kalau dikasih makan sayur pasti mereka nggak makan kan. Iya. Jadi aku akalin oh ya udah nasi sama lauk pauk aja. Jadi makanya di pagi hari itu aku udah memastikan aku masak benar-benar full, benar-benar masak. Yang penting tuh sayurnya ada, proteinnya ada. Jadi udah full buat mereka buat seharian ngejaga energinya mereka. Di siang aku cuman batasin cuman lauk aja supaya makannya habis. Yang nama ibu kan kalau masak kan maunya makannya dihabisin kan sama anak. Malam ya udah, malam tuh bisa apapun lah yang disiapin sama anakku. Intinya tuh proteinnya harus masuk. Apalagi anak-anakku tuh semuanya cowok, mereka aktif, mereka juga atlet. Kebutuhan ototnya mereka pasti butuh, apalagi mereka butuh berkembang supaya tingginya juga mencukupi. Jadi aku tuh sebenarnya kalau sekarang tuh lebih fokus proteinnya nggak boleh skip sama sekali gitu. Terus sayuran karena aku sudah memaksakan makan sayuran dari pagi, jadi aku udah tenang lah kalau misalnya masak sayuran. Tapi yang paling penting buat aku tuh mereka tuh kayak kebutuhan proteinnya sih yang harus aku bener-bener perhatiin banget gitu. Itu kan biasalah kalau anak-anak sekarang kan cepat bosan, menunya itu aja gitu ya. Nah mungkin pastinya Kak Eno muter otak dong untuk nyiapin menu apa lagi nih setiap hari supaya anak tetap mau makan sayur, makan protein gitu. Nah referensinya dari mana Kak Eno biasanya? Zaman sekarang kayaknya udah gampang banget ya. Kita lihat di sosmed juga ibu-ibu yang share, nggak usah ibu-ibu lah, siapapun itu sekarang kita mau share resep makanan tuh udah gampang banget. Jadi ini kita mau cari bukan cuma hanya di sosial media, ada satu aplikasi yang menyajikan menu-menu juga udah banyak. Jadi referensi sekarang menurut aku tuh jauh lebih mudah dibanding pas lagi aku punya anak pertama. Anak pertama kan sekarang umur 22 tahun. Itu mungkin ilmuku tentang nyajiin makanan tuh susah banget. Kalau sekarang cuma kita putar otak aja, yang penting proteinnya ABC misalnya ya, entah itu ikan, ayam, daging atau enggak telur aja, ya udah tinggal kita gimana ngolahnya. Sisanya sayur. Kalau sayur kan kalau anak-anak tuh kan nggak terlalu, justru kalau di area ini mereka nggak mau. Jadi aku bikin sesimpel mungkin, semakin sederhana semakin mereka suka. Jadi makanya aku tuh satu nggak kebiasain mereka jajan di luar supaya anak tuh nggak bosan sama masakan rumahan. Kalau misalnya mereka udah terbiasa sama rasa di luar, pasti yang kita sajiin di rumah mereka jadinya bosan kan. Makanya aku ngurangin banget mereka jajan di luar. Jadi dan aku idenya adalah kalau misalnya sayur tuh sesederhana mungkin, entah itu cuma ditumis kayak atau misalnya direbus atau sayur bayam itu udah. Kalau ibu-ibu udah bingung mau masak apa, udah paling bener tuh sayur bayam masukin jagung, masukin wortel, udah selesai sama telur
dadar. Itu semuanya udah komplit kan? Itu langsung habis ya. Langsung habis, Aduh, itu udah komplit. lahap. Proteinnya dapat, sayurannya ada, seratnya ada, vitaminnya semuanya udah lengkap, udah. Jadi udah tenang. Sesimpel mungkin, malah justru itu anak-anak aku suka. Jadi apa ya, referensi tuh kadang-kadang kita nggak terlalu overthinking juga. Aduh, kita mesti masak apa segala macam ya. Karena kan kadang-kadang ibu-ibu tuh karena saking banyaknya referensi dari sosial media, mereka malah justru overwhelmed kan, kebingungan, aduh masak yang mana ya? Padahal sebenarnya kasih yang paling sederhana aja anak-anak tuh suka gitu. Oke, kalau Kak Ajeng sendiri, ini kan kalau kadang-kadang kita tuh suka menyiapkan menu masakan bergizi, sehat, tapi ternyata ada pasti anggota keluarga kita yang picky eater. Aduh, pilih-pilih. Nah, iya. gimana tuh ngatasinya Kak Ajeng kalau udah menghadapi situasi kayak gitu? Iya, ini sebelumnya ya, ini gambaran rumah tangga saya. Rumah tangga dengan satu anak sebenarnya masih baby, jadi nggak mungkin lah dia yang picky eater ya. Dia masih ASI eksklusif. Lalu yang kedua itu ada suami, cuman ya LDR, oke lah. Tapi memang dia ada sedikit semacam karakter picky eater. Itu sama seperti ART sama pengasuh bayi. Oh, ART itu picky eater ya? Wow. karena mungkin dari background dia ilmu-ilmu tentang hal-hal kebutuhan sayur, kesehatan, lalu ada juga harus proteinnya, karbohidratnya mungkin kurang. Jadi memang dia itu kadang Bu, saya cuma nasi sama garam aja juga udah enak. Lah, kok kayak saya nggak ngurusin gitu. Aja, Bu, gitu enggak ya? Iya, kok jadinya kayak saya nggak ngurusin gitu. Enggak kayak gitu. Jadi memang yang masak tapi malah Kak Ajeng ya? Saya yang masak. Bukan Iya. Mbak? Saya nggak, itu memang saya sengaja untuk saya yang masak. Bener. Karena saya Biar takut kekontrol ya? Iya, kekontrol. Yang pertama kekontrol, yang kedua saya juga rasanya juga masih rasa saya Iya, gitu. iya, benar. Meskipun ada kayak saya kan udah lama nggak konsumsi kayak micin. Tapi yang sebenarnya micin itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Asal jangan berlebihan gitu Asal ya? jangan berlebihan gitu. Nah, itu kalau si teteh dia tuh, Bu, ada tit gitu, brand micin itu ya? iya brand S gitu, ada tit brand R gitu. Aduh, nggak sedia. Jadi memang kalau masak itu aku sendiri, prepare juga aku sendiri, Untuk belanja menjamin pun tadi ya, iya, kebersihan, pilihan menu. Iya, Jadi nggak diserahin sama Mbak. Iya. Kan zaman sekarang kan gampang sebetulnya ART yang ngerjain semua pekerjaan rumah, tapi malah Kak Ajeng memilih untuk masak sendiri untuk menjamin tadi ya. Iya, bener makanan banget. bergizi Lalu dan yang sehat. picky eater itu tadi, akhirnya saya harus membiasakan ART saya itu untuk benar-benar melihat menunya. Teteh, saya kan panggilnya teteh ya. Teh, jangan cuman karbo aja, itu karbo aja nanti proteinnya gimana gitu. Sekarang dia tuh kayak, ibu nih dikit-dikit protein, dikit-dikit sayur gitu. Tapi ya itu namanya kebiasaan ya. Iya. Jadi aku mulai membiasakan dari ART-ku itu tadi sama pengasuhnya untuk bisa prepare makanannya, ada karbonnya, proteinnya, sayurnya, jangan lupa minumnya ya teh gitu. Jadinya mengedukasi si teteh juga ya. Akhirnya. Terus akhirnya tetehnya besok, Bu, saya request Bu makan ini Bu. Besok. Aduh. Belum ya? Salah satunya nih ya, ini pengalaman nih, sop. Kan biasanya ada kentang tuh, kan kalau buat saya kentang sama karbo ya? Iya, kentang sama nasi. No, maksud saya kentang sama nasi kan sama-sama karbo. Betul. Nah sekarang karena tetehnya itu biasanya pakai kentang, saya kalau belanja nggak pernah pakai kentang. Bu, kentangnya mana? Waduh, teh kan udah pakai nasi gitu. Itu salah satunya. Atau beli kentang tapi nggak usah beli beras gitu kali ya Mbak ya. Jadi makan aja tuh kentang pengganti nasi kan bisa juga Ya, kan. kenyang nggak harus nasi. Iya. Oke, saya balik lagi ke Kak Eno. Tadi kan kesibukannya lumayan padat ya, konten creator. Lalu apa nih solusi dan trik Kak Eno untuk mengatur waktu agar tetap konsisten menghadirkan menu B2SA, misalnya mungkin Kak Eno meal prep atau mungkin peralatan dapur modern atau ada strategi belanja khusus nggak nih? Kalau yang paling efektif buat aku tuh adalah meal prep. Meal prep sekaligus kita bikin tuh menu mingguan. Itu udah yang paling aman, paling nyaman, paling gampang, paling efektif. Kalau misalnya kita pengen tetap menerapkan B2SA tadi ya di rumah ya gitu. Karena kalau pemirsa kita cuma belanja mingguan aja, tapi kita nggak meal prep. Kadang-kadang pas kita lagi sibuk-sibuknya, pas kita pagi hari tuh kita bingung mau masak apa. Betul. Ada di titik yang, aduh harus segala sesuatunya berantakan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah meal prep, terus habis kayak gitu kita belanja mingguan sesuai dengan yang kita Rencanakan rencanakan itu, menu mingguan itu,
udah dijamin sih kita pasti nggak akan kelabakan sama sekali. Semuanya udah beres. Apalagi kalau misalnya ada yang ngebantu di rumah gitu ya. Kebetulan aku ada adik yang tinggal di rumah. Kalau misalnya aku sibuk, kayak sekarang nih gitu ya. Kayak sekarang aku tadi kan kita udah berangkat pagi. Sebenarnya kan anak-anak tuh jam makan siang tuh aku pasti kirimin makan siang karena sekolahnya nggak terlalu jadi di rumah, jadi aku kirimin bekal supaya mereka tetap fresh. Mereka tuh tipikal, alhamdulillah anak-anak aku tuh nggak ada yang picky eater, tapi mereka tuh makan tuh harus fresh. Jadi nasinya tuh harus anget, atau misalnya sayur tuh nggak boleh yang layu banget, atau misalnya lauk tuh harus yang seger gitu kan. Jadi aku harus nyiapin dulu dari rumah. Jadi mereka pas lagi makan siang mereka dapatnya segar. Nah kalau tadi aku udah nyiapin nih buat adik aku, nanti bikin Japanese curry ya. Ayamnya udah aku siapin, udah aku marinasi. Tinggal kamu pakein misalnya tepung, tinggal kamu goreng. Karinya aku udah siapin, pakein wortel segala macam udah disiapin. Jadi meal prep sama menu mingguan itu yang paling penting sih menurut aku. Nah ini meal prep ini soalnya ada juga yang kemudian meal prep tapi dia benar-benar masak besar yang kemudian disimpan, atau meal prep ini sebatas kayak perencanaan aja, masaknya tetap harian gitu. Gimana sih Kak Ino? Oh, kalau tergantung situasi ya. Aku kan pernah, misalnya gini, itu semuanya dikondisikan sih dengan keadaan. Karena nggak semua ibu-ibu itu mau meal prep. Karena kadang-kadang kalau meal prep itu kalau misalnya pas lagi belanja mingguan, terus mesti bersihin segala macam, terus repot. Kalau aku sih patokan aku tergantung kondisi, yang paling penting adalah si menu mingguan itu kita tahu mau masak apa nih. Dalam misalnya Senin tuh hari ini kita bakal masak apa, Selasa bakal masak apa. Belanja sesuai itu. Meal prep disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Mungkin kalau misalnya bekerja seperti Mbak Ajeng bisa meal prep ya. Misalnya kayak dibersihin dulu cucian nih, sayurannya besok langsung dimasak. Tapi kalau aku nggak bisa yang masak besar buat terus masukin freezer, aku nggak bisa. Aku tipe yang memang harus masak karena menurut aku tuh freshnya tadi itu loh, aku tuh ngerasa lebih, anak-anak aku sama orang di rumah tuh lebih senang sama makanan yang lebih fresh dibanding udah masak setengah matang terus masukin ke freezer, diolah lagi, kayaknya agak kurang oke. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa juga gitu ya. Pas misalnya aku pernah pergi meninggalin rumah, misalnya kayak luar kota gitu, atau misalnya ada trip pekerjaan yang mengharuskan aku lebih dari 3 hari nggak di rumah. Nah itu biasanya bahan-bahan tuh kayak misalnya ayam aku habis beli, aku potong-potong, udah aku bumbuin, nanti adikku tinggal masak. Lebih ke situ sih. Jadi memang kayaknya tergantung kondisi ibu dan kondisi rumah masing-masing sih, nggak bisa dipatokin. Iya benar. Kalau aku sih meal prepnya H-1, jadi malam-malam aku baru meal prep. Kira-kira besok mau masak apa? Nanti subuh-subuh baru masak nih, baru dimasak. Harus jadi sebenarnya nyiapin bahan-bahannya ya, belum dimasak tapi tetap masaknya besok karena supaya lebih fresh. Nah Kak Ajeng, tadi kan Kak Ajeng sempat cerita ya kesibukannya ya, ibu bekerja dari jam 7:30 ya tadi ya? Iya, itu 7:30. jam masuk kerja, kantor. bukan jam perjalanan ya? Bukan. Jam berjalan ya, bukan dari subuh ya. Dari Iya. subuh sampai Isya begitu. Nah pastinya dalam kondisi waktu yang terbatas nih buat Kak Ajeng, gimana nih cara Kak Ajeng memilih bahan makanan yang aman, berkualitas, kemudian juga ada tips nggak soal memilih atau membaca label produk segar atau mungkin menghindari bahan-bahan berbahaya? Pertanyaannya banyak ya. 1, 2, 3 ya? 1, 2, 3 berapa tuh tadi? Oke, yang pertama caranya untuk menyiapkan bahan makanan. Jadi aku memang sama kayak Kak Eno tadi ya. Aku belanja dulu tuh belanja dalam hitungan 1 minggu. Jadi belanja besar, terus tinggal dibersihkan, lalu masuk kulkas sama masuk freezer. Untuk yang protein kebanyakan masuk freezer, lalu untuk yang sayur, buah itu masuk kulkas. Telur bisa kita taruh di bagian pintunya yang ada tempat-tempat telur itu. Nah itu sudah well prepared semua bahan makanannya. Terus yang kedua baru setelah itu kalau besok aku mau masak apa, itu aku tadi aku siapin makan malam-malam untuk disiapin masak di subuh-subuh. Nah, terus pertanyaannya apa lagi tadi? Membaca label produk segar, memilih produk segar mana yang aman, yang berbahaya. Kita ngomongin tentang aman nih gitu. Nah, kita ngomongin tentang aman berarti kita ngomongin tentang 3 hal. Nah, kebetulan ini karena saya kerja di Badan Pangan Nasional ya. Jadi saya Tahu juga ya? tahu tentang aman. Kita terhindar dari cemaran. Cemarannya itu ada yang cemaran fisik, biologi, terus juga ada cemaran kimiawi, terus ada juga kita harus terhindar dari hal-hal informasi yang menyesatkan. Yang dilihat dari
label pangan itu sendiri. Nah, kalau biasanya bahan pangan itu ada yang di kemasan, ada yang tidak, ada yang curah. Kalau yang curah kita bisa menanyakan ke pedagangnya kan. Ini misalnya ini ayam baru disembelih kapan. Nah, atau misalnya ini ikan baru di stok kapan gitu. Kita lihat tuh ikannya matanya merah atau jernih, lalu ada lendirnya atau enggak. Nah, hal-hal kayak seperti itulah. Kalau matanya merah, Udah nggak segar ya? Udah nggak segar? Ada kecenderungan ke situ. berarti harus yang bening, jernih. Iya, bening, jernih, tapi bukan cuma satu ciri aja yang bisa kita lihat ya. Jadi sekitar 2-3 kayak ada lendir atau misalnya baunya amis, nggak seger, itu berarti jangan kita pilih. Jadi itu hal-hal yang tadi kita belanja ya. Kita balik lagi nih ke kemasan, baca label. Nah, di label ada bahan pangan kemasan, kita lihat itu biasanya diproduksi kapan. Biasanya itu ada tuh di telur-telur, bungkus telur tuh yang plastik itu kan ada baru dikemas kapan gitu. Terus kalau misalnya kita ke supermarket yang gede-gede, terus mereka ada yang dibungkus hari itu, ada juga tulisannya biasanya kemasan baik kapan gitu. Jadi itulah pentingnya, yang pertama untuk menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan. Yang kedua kita bijak terhadap food waste. Nah, kan kita nggak bisa dong kalau sedikit-sedikit kita buang makanan kasihan juga. Nah, lalu yang ketiga juga kita juga mengharapkan bahwa teman-teman keluarga kita juga yang kita berikan makanan itu tetap sehat, aman, dan juga bisa beraktivitas. Ya, menarik sekali. Tapi biasanya lebih senengnya apa? Belanja online atau yang Dua-duanya. curah? Oh, dua-duanya. Iya, dua-duanya. Biasanya kalau online itu yang kita agak sulit ya, kalau misalnya minyak kelapa kayak gitu-gitu. Terus kalau yang di tradisional atau pasar-pasar, warung-warung di pinggir jalan itu kita carinya ya buah-buahan gitu, atau misalnya sayur-sayuran juga gitu. Sebenarnya tergantung sih mau belanja online atau mau belanja di warung atau pasar tradisional. Cuman kan karena saya juga dalam waktu seminggu 5 hari ya, 5 hari, jadi kadang saya belanja online gitu. Iya, biar nanti kalau pulang nyampe barangnya gitu ya. Tapi ini sebenarnya salah satu pengalaman juga ya. Mungkin saya bisa sharing juga ke teman-teman. Karena saya pernah belanja online tuh beras ya. Itu tidak sesegar ketika kita benar-benar memilih di supermarket. Langsung ya, benar. Nah gitu. Terus kadang juga ketika kita lihat mangga gitu, kita kira mangganya itu sudah mateng, ternyata yang datang masih agak hijau gitu kan. Nah itu mungkin kesalahan saya adalah saya tidak membaca informasi yang ada di online. Karena kan kalau kita baca langsung di toko, kita bisa langsung lihat ya. Kita bisa tanya juga. Kalau di online kita itu kadang bukan nggak bisa, mungkin kadang kita lupa baca. Kadang kita tuh terlalu fokus ngelihat gambarnya, misalnya kalau mangga udah mateng gitu, padahal ada deskripsinya tuh di bawah, tapi kita suka nggak baca gitu kan, jadi kita langsung order ya, Mbak ya. Iya gitu sih. Oke, saya balik lagi ke Kak Eno nih. Kak Eno tadi kan sudah cerita ya, bahwasanya anak tuh pokoknya makanannya harus lengkap, ada sayur, ada protein. Nah ini mungkin Kak Eno bisa jelasin ya, mengapa sih penting bagi ibu masa kini yang serba cepat dan multitasking untuk menyusun menu-menu B2SA, yaitu beragam, bergizi seimbang dan aman. Lalu Kak Eno sendiri ngerasain dampaknya terhadap kesehatan dan produktivitas dan kualitas hidup keluarga Kak Eno itu seperti apa setelah bertahun-tahun mengonsumsi makanan sehat dan bergizi ini? Kita kan sekarang hidup di zaman serba instan. Ya, kemudahan buat jajan tuh udah gampang banget. Terus dan kayaknya tuh ya kita lihat juga walaupun orang sudah banyak yang sadar tentang kesehatan, tapi kan di balik itu semua kan ternyata kebalikannya tuh disajikannya tuh begitu mudah banget. Kalau misalnya kita nggak ngerti tentang pentingnya menyiapkan makanan yang sehat, bergizi, aman buat keluarga tuh, rasanya kita akan ada masuk di lingkaran yang menurut aku tuh nggak sehat banget sih gitu. Karena sekarang kan kita mau jajan apapun udah gampang. Orang tuh sekarang milihnya kenyang sama murah. Betul. Ya kan, apalagi jajan di luar, ngapain masak, kan yang penting yang murah ada. Tapi kan kita nggak tahu nih produksinya kayak gimana, apakah dia nyajiinnya dengan
produk-produk yang berkualitas, bahan-bahan yang kualitas, atau kita nggak ada yang tahu tuh apa aja yang dimasukin gitu kan, kebersihannya seperti apa. Nah, walaupun sekarang kemudahan itu udah banyak, jangan sampai membuat kita para ibu tuh jadinya tuh kayak terlena gitu loh, tidak bisa menyiapkan yang sehat buat di rumah. Banyak ibu-ibu yang merasa bahwa enggak, gue nggak bisa masak, aku tuh nggak bisa masak, padahal sebenarnya masak itu mudah. Betul. Yang paling penting adalah niatnya, karena menurut aku tuh yang paling penting sekarang sehat itu jauh lebih nikmat rasanya dibanding apapun. Percuma ya kalau misalnya kita berkelimpang harta tapi kita sakit-sakitan, kita bergelimang harta tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita ruang gerak kita terbatas. Itu kayaknya menurut aku tuh jauh tidak bisa kita nikmati sama sekali gitu, dibanding kalau misalnya kita punya badan sehat. Jadinya makanya aku ngerasa kesehatan itu paling utama, makanya aku bener-bener berusaha untuk memberikan yang sehat, gizinya seimbang, apalagi buat anak-anak. Apalagi aku pengen anak-anakku tuh tumbuh jadi anak-anak yang bukan cuma hanya sehat tapi juga bahagia lahir dan batin. Dan ini kan juga budaya yang diturunkan ke anak-anak supaya nanti ke depan mereka juga bisa menyiapkan makanan-makanan bergizi dan mereka bisa jadi memilih. Betul. Aku tuh udah ngasih tahu kayak misalnya anak-anak aku cowok, aku selalu nanya kan, udah makan protein apa hari ini? Jadi mereka udah tahu, oh protein tuh ini, oh aku karbo tuh butuh ini. Karena gimana ya, kan kalau anak cowok kan sekarang kebetulan anak-anak aku tiga-tiganya nih yang kecil-kecil ya, mereka kan atlet baseball. Yang namanya anak cowok tuh umur 12 tahun ke bawah tuh mereka suka ngebandingin tinggi mereka sama teman-teman yang lain. Itu udah umum banget kan, anak-anak kelas 6 SD. Itu kemarin kok yang ini udah tinggi sih, kok aku belum sih gitu. Nah, supaya biasanya ini adalah masuknya ke situ tuh supaya mereka mengenal tuh bahan-bahan apa aja yang kita butuhkan supaya bisa menunjang tinggi kamu tuh supaya lebih maksimal. Aku bilang gitu, harus banyak makan protein, aku gituin. Karbonya sedikit aja nggak apa-apa deh, yang paling penting proteinnya, sayurnya. Jadi mereka tahu, oh aku udah makan ini nih bun, karena aku pengen tinggi nih bun, apa segala macam. Aku tidurnya udah jam 9 nih bun, karena aku. Jadi mereka tahu itu gitu loh. Jadi supaya apa ya menjadi kebiasaan juga, dan mereka akhirnya nerapin kalau misalnya mereka udah besar, tanpa aku mereka udah bisa nerapin sendiri gitu. Okay. Nah, untuk menginspirasi para ibu-ibu yang sibuk dan mungkin yang sedang menyaksikan podcast ini, mungkin Kak Ajeng bisa kasih contoh nggak menu B2SA yang cepat disiapkan untuk sarapan, makan siang, makan malam, yang bisa memenuhi pedoman isi piringku dan 4 piring atau 4 prinsip, kok 4 piring sih, 4 prinsip B2SA. Silakan Kak Ajeng. Wah, agak berat ya. Banyak nih kayak gini. Contoh ya ini. Oke, kalau contoh itu sebenarnya yang paling enak itu sayur bening. Yes. Sayur bening. Di dalam sayur bening sudah ada sayur-sayuran hijau, kadang tambah jagung, tomat, nanti tinggal proteinnya. Biasanya yang aku tadi ada ayam, misalnya ayamnya bisa digoreng atau misalnya ayamnya direbus juga bisa gitu. Karena kan aku sudah well prepared, bahan-bahan itu tadi masuk freezer, nanti tinggal ditowing, dimasak langsung. Itu sebenarnya gak lama kok, cuman 15 menit, 20 menit juga selesai gitu. Sudah ada, nanti tambah nasi gitu. Jadi ya itu sih contohnya. Sebenarnya sayur bening itu lebih praktis, lebih aman dan praktis menurut aku. Dan satset banget kan, nggak ribet kan kita ya. Itu kalau sarapan. Kalau misalnya nanti makan siang atau makan malam, itu yang paling enak nasi goreng sih. Yang paling bisa gampang. Masuk juga loh sayur di situ kan. Iya, ada sawi, ada timun, ada wortel. Aduh, masuk semua di situ. Jadi paling enak nasi goreng, tinggal oseng-oseng. Nah, itu ada lagunya juga tuh. Iya lagi. Iya lagi baru sadar. Refleks mau nyanyi nggak kira-kira? Itu kayaknya lagu-lagu zaman gitu deh. Nah iya, jadi paling enak itu masak nasi goreng. Nanti kita kasih ada telur, nanti tinggal kasih ayam atau ati, ampela, itu terserah. Itu langsung tinggal jadi 15 menit, 20 menit udah langsung selesai, tinggal makan udah. Kalau makan malam? Itu tadi contoh makan malam kan enak. Berarti tuh. pagi siang sama lah ya biasa menunya ya? Itu tergantung kondisi juga sebenarnya. Tergantung kondisi. Kalau pagi itu biasanya langsung habis, itu apalagi kalau di weekend. Biasanya langsung diharapkan langsung habis. Nanti siangnya aku udah siapin, maaf ya belibet. Biasanya tahu atau tempe itu sudah dibumbuin, tinggal digoreng siangnya. Terus kalau misalnya mau masak nasi goreng, ya udah tinggal potong-potong doang yang tadi. Benar-benar kalau misalnya mau dibagi-bagi itu tergantung kondisi, kalau bisa nggak bisanya gitu.
Makan siang boleh kalau nggak ini deh, chicken teriyaki mungkin, ayam atau misalnya daging teriyaki yang di slice, pakai bumbu yang sederhana, itu juga bisa langsung kan? resepnya tolong dibocorin. Tinggal Di-spill ditambahin, gitu ya? Tinggal iya ditambahin tomat diiris-iris kan sudah Ini jadi kurang sayur. kompor kayaknya nih, tinggal kasih kompor langsung kita praktekin gitu ya. Kalau bahannya ada sini aku masakin sih. Kak Eno aja yang masak Oh, ya, boleh, masak boleh. kita yang makan. Dengan senang hati, dengan senang hati. Aku senang masak soalnya. Oh iya, memang Aku senang suka masak kan. Jadi suka dari masak. bahkan lagunya aja udah masak, Iya dari sih. kecil masak, besar masak, sampai sekarang juga Sampai masak. sekarang masak terus Masak kayaknya. terus, bahkan mau buka warung ya tadi. Iya, Oke, benar. jangan lupa undang kita ya Kak. Aduh, grand opening nih. Amin doanya. Oke, nah Kak Eno ini kan anak-anaknya kan semua laki-laki ya, 4 laki-laki, 4 apa 5 ya? Satu suami tuh anak. Itu anak yang pertama. Itu yang Itu pertama, anak kan? yang paling tua. Anak tua soalnya. Nah ini kan ada semuanya cowok, Yes, 5 iya, orang iya. cowok di rumah. Nah pernah nggak sih ada kendala, misalnya kayak aku maunya makan ini, aku maunya makan itu, aku maunya makan ini gitu. Nah kira-kira apa kendala Kak Eno saat mencoba menghadirkan menu sehat ini? Aku bersyukur sih jadi satu-satunya perempuan yang ada di rumah, jadi mereka semuanya nurut sama aku. Jadi queen ya? Iya, jadi queen. Jadi kayak nggak bisa bunda yang masak nurut nggak gitu, kalau nggak makan. Jadi ada bumbu, mohon maaf ya saya milenial yang Ada udah ancaman-ancaman Iya, sedikit ya? agak POC ya? nggak iya POC, nggak ada. Saya bukan soft spoken, bukan gentle parenting, mohon maaf nggak laku, nggak Jadi ini bergerak. POC parenting. POC parenting. Jadi mau nurut nggak? Karena kan ribet banget ya. Karena aku 4 anak. Terus misalnya kalau seleranya semua satu-satu mesti diikutin, dipenuhi. aku capek sendiri sih. Jadi mungkin ada satu yang beda sih, kayak misalnya anak aku yang tengah, dia lebih kayak aku nggak mau kelihatan bawangnya. Jadi tipikal tuh kalau masak tuh bawangnya tuh entah itu harus dicincang atau dihalusin di blender, lebih ke situ. Atau misalnya aku nggak mau ada, aku nggak mau Seledri atau seledri sih nggak, masih aman. Dia nggak mau tuh kayak misalnya ada wortel, ya udah kalau kamu nggak mau wortel, kamu bisa makan yang pakcoynya atau yang hijaunya. Yang paling penting tuh dalam satu wadah tuh dia ada alternatif. Yang lain bisa makan, misalnya dia nggak bisa makan, ada alternatif yang lain. Jadi misalnya kayak tadi pagi deh aku masak. Nggak bikin buffet kan? Terus Enggak. pilih-pilih gitu kan, anak yang Saya pertama, juga anak kedua, enggak saya ya? juga ibu yang nggak mau ribet ya kan, ibu satset gitu ya. Jadi aku satu menu aja, yang penting sayurnya udah ada lengkap semuanya. Kayak tadi pagi aku bikin steamboat, itu kan sayurannya udah ada apa namanya, Jamur, selada, sawi. pakcoy, lebih tepatnya pakcoy sama wortel, terus yang kayak brokoli putih-putih, kembang kol. kembang kol. Kembang kol. Iya. Nah, jadi tuh dia bisa milih tuh, yang penting ada sayurnya yang bisa masuk kamu apa yang kamu mau tuh yang mana, yang paling. Jadi tuh sebenarnya alhamdulillah anak-anak aku tuh nggak ada yang picky eater dan nggak ribet, menunya tuh mirip-mirip banget lah gitu. Ini efek VOC parenting. Iya, nurut nggak gitu. Tapi kadang-kadang demi yang terbaik ya. Gitu. Iya. Jadi kayak kadang orang bilang, aduh ibunya galak banget, singa banget. Tapi yang penting anak kita sehat. Yang penting semua mau makan. Setuju gitu kan. Daripada kayak kita, ya ampun, kayak ibu peri, tapi anaknya nggak Nggak mau makan. makan. Jangan Yang ada gitu kita juga. stres gitu Benar. kan. Baru kerasanya nanti jangka panjang kan. Ketika Benar. dia gede, bagaimana nanti pertumbuhan dia dengan teman-temannya itu baru kelihatan. Yes. Oke, saya balik lagi ke Kak Ajeng. Kalau Kak Ajeng tuh apa nih kunci utama agar Busy Mami tetap bisa menerapkan pola makan bergizi di rumah? Gimana ngebangun kebiasaan makan sehat? Tadi contohnya si Tete ya, tanpa rasa beban gitu makan sehat tuh. Yang penting yang pertama itu nawaitu. Waduh. Iya sih benar. Iya, niat itu yang pertama, karena tanpa niat kita akan males-malesan ya buat prepare semua itu. Yang kedua ya ada dukungan sebenarnya, dukungan dari orang sekitar, suami, kalau saya ya suami sama si teteh itu sendiri. Aduh banyak ngomongin teteh ya ini. Mana sih tatenya boleh dikeliatin nanti fotonya ya. Tete bisa kita undang nggak datang sekarang gitu. Kita edukasi Bintang nih. utamanya Teteh ternyata. Nah gitu, karena kalau nggak kayak gitu nggak akan tercipta tuh di rumah itu sendiri. Dan saya pun juga harus bangun pagi sebelum subuh sudah masak, belum nanti anak nangis, terus kita yang buru siap-siap harus pakai sunscreen lah, pelembab lah dan sebagainya, mandilah. Luar biasa lah. Ya, hal-hal seperti itu sebenarnya kalau nggak ada niat dan dukungan dari sekitar itu nggak akan bisa. Lalu juga yang penting adalah edukasi. Kebetulan karena saya kerjanya juga di Badan Pangan Nasional, saya teredukasi nih pentingnya makanan-makanan yang sehat,
sehat, makanan yang beragam, bergizi seimbang dan juga aman. Ketika kita sudah ada semua bahan beragam, bergizi seimbang, tapi kalau nggak aman ya sama aja dong. Betul. Gitu. Iya ya, jadi nggak apa-apa deh kita bangun subuh gitu loh ya Kak Ajeng kira-kira. Itu niat, harus Tapi niat sebetulnya banget. capeknya tuh terbayarkan ketika Banget. keluarga kita lahap makannya, Yes, bener nggak? bener banget. Ibu-ibu. Betul ya, setuju ya. Setuju banget. Oke, nah mungkin sebelum kita tutup, mungkin saya mau minta Kak Eno, mungkin bolehlah kasih pesan ke Busy Mom atau yang lagi nonton kita, ibu-ibu masa kini, agar penerapan menu BE2SA ini bisa menjadi kebiasaan jangka panjang di keluarga. Aduh, apa ya pesannya ya? Bingung aku. Intinya sih seperti Niat. tadi aku sama niat, bener-bener intinya sih niat sama yang itu. Kita ini kan dunianya semakin cepat ya, segala sesuatunya itu justru apa yang namanya mempermudah hidup kita tuh ternyata tidak selamanya tuh membuat kita tuh jauh lebih baik. Jadi memang dengan segala macam yang serba instan, tetap kita harus kembali ke roots kita. Maksudnya untuk tahu bahwa oh, manusia itu butuhnya tuh sebenarnya makanan-makanan yang jauh lebih bergizi, ya sesuai dengan orang zaman dulu aja, nenek moyang kita kan, mereka apa namanya, berkebun, mereka Betul. memburu segala macam. Memang benar-benar tuh apa sih istilahnya, makanan yang full, pokoknya makanan Real food. gitu ya. Jadi memang walaupun sekarang semuanya serba instan, coba untuk kembali mengingat bahwa manusia tuh butuhnya itu gitu. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa bahwa menyalahkan keadaan, merasakan bahwa nggak ada waktunya nih, aku sibuk segala macam. Nggak, emang bener, balik lagi ke Tante Ajeng. Yang penting nawa itunya, niatnya di awal gitu. Nah itu semua hodin ya. Tandai lo gimana Kalau ini? menu ini kita mau puasa. Enggak, tapi kan banyak juga yang berpikiran makanan sehat tuh mahal. Soalnya mahal nggak sih? Enggak, sama sih sekali. ya. Justru kalau jajan yang mahal aku bilang. Nah. Jajan itu mahal banget gitu. Jajan tuh mahal malah Benar, sebenarnya. Iya kalau kan? benar. Ini sekedar tips juga ya. Kalau di rumah aku tuh mulai beli bibit kelor, terus gemes banget. Iya, terus ada bibit Daun jeruk kari dong, limau. daun kari. Oh, daun kari. Belum, gimana nih? Beli di mana? Bibit yang soalnya daun kari itu enak banget. Aku suka banget sih kalau misalnya. Iya, Betul. jadi sebenarnya kita bisa biasakan juga tanaman-tanaman yang produktif untuk bisa dimakan, dikonsumsi sama keluarga. Menarik, Itu menarik. sih. Iya, Nah, mau benar-benar. Boleh nggak? Mbak, bagi Mbak. Iya, nanti Kita nunggu panennya aja oh, boleh nggak? waduh, gimana nih? Ini mau coba sawi sama bayam, ya enak mau banget. mulai. Hidroponik gitu ya? Enggak sih, aku beli aja bibit. Oh bibit. Bibit Jadi kalau tanam biasa ya? Lama-lama nanti jadi hidroponik nih semua rumahnya isinya ya. Waduh. Bisa kasih lahan yang besar itu Lahan ya, kayaknya lahan ya. Aduh. Enggak juga sih sebenarnya hidroponik tuh kayak cuman 3x3 juga cukup sih sebenarnya karena kan dia ke atas kan. Oh iya bisa sih. Iya, dia ada yang di atas, ada yang ke atas, ada yang memanjang. Benar. Oh iya benar-benar. Kalau Kak Ajeng sendiri nih pesannya untuk Busy Mom gimana supaya mereka paling tidak ya sebelum konsisten maulah menerapkan menu B2SA ini ada pesan-pesan ya? Ingatlah bahwa apa yang kamu siapkan itu adalah untuk kesehatan keluarga. Kayak Itu ustazah aja. ya? Iya. Oke terus. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Masya Allah. Oh, Akbar. Udah ada satu, kalau kok ada satu lagi ini aja. Kalau ingatlah apa yang Yang kamu siapkan. kamu siapkan itu ada manfaatnya. Sebenarnya gini, itu adalah sebuah bentuk investasi. Ya catat. benar. Ya, itu adalah sebuah bentuk investasi untuk masa depan, bukan cuma hanya kita sendiri, anak-anak dan juga keluarga. Karena emang bener dari apa yang kita siapkan itu investasi. Investasi kan nggak harus melulu tentang nilai rupiah dan segala macam. Investasi buat kesehatan masa depan itu tuh benar-benar luar biasa banget. Jadi bener nggak berat kok, nggak capek sama sekali untuk menyiapkan semua itu karena kita bisa melihat nanti pas masa depan gimana kita. Kalau sehatnya. bisa karena biasa. Biasa. Yang penting benar. dimulai dulu. Awalnya mungkin ya kita maklumi lah ngantuk subuh-subuh terpaksa harus masak. Tapi Yes. nanti kalau udah dijalani seminggu aja itu kayak udah ringan banget sih dan kita akan puas ketika ngelihat keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi ini makan dengan lahap, kemudian juga tumbuh kembangnya juga sehat. Terima kasih banyak. Luar biasa loh obrolan kita ini kalau dilanjutin bisa sampai berjam-jam lagi nih karena masih banyak yang belum kita kulik. Tapi paling nggak poin-poin pentingnya tadi udah kita
dapat bagaimana kisah dari kedua narasumber saya, Kak Eno dan Kak Ajeng ini bisa menginspirasi ya semua busy mom, semua penonton atau mungkin yang single-single juga nggak apa-apa ya, mumpung masih single inilah di sini belajar nanti ketika nanti sudah menikah sudah siap, sudah tahu mau menentukan atau menghadirkan menu-menu apa untuk keluarga. Semoga kisah hari ini Sobat Pangan bisa menguatkan ya setiap ibu yang sedang berjuang bahwa pilihan kecil seperti memasak makanan sehat ini bisa jadi bentuk cinta yang paling nyata untuk keluarga. Terima kasih banyak Kak Eno, Sama-sama. Kak Ajeng sudah berbagi Sama-sama. kisah inspiratifnya pada episode kali ini. Dan Sobat Pangan tetap jadi yang pertama ya untuk tahu berbagai informasi seputar pangan hanya di channel YouTube Badan Pangan Nasional. Jangan lupa untuk terus konsumsi pangan B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Habiskan. Saya Putri Indasari pamit, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.